penanaman pohon serentak se-Indonesia ini, maka tutupan hutan kita bisa tambah baik dan indeks kualitas lingkungan hidup kita tambah meningkat. Saya direncanakan di Magetan untuk pembuatan kebun raya Magetan. Dan saya sendiri dari Yayasan Bambu Indonesia, kami diminta dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membantu mengirimkan atau menanam bambu di kebun raya Magetan atau ekopark bambu di sini. Jadi salah satu peran daripada bambu ini yang utama adalah berhubungan dengan lingkungan. Dari satu rumpun bambu, kalau sudah ditanam 5 tahun, rata-rata 300 batang. Dari tiap satu batang itu untuk bernapas 2 orang. 2 orang bernapas, jadi kalau 300 berarti untuk 600 orang bernapas. Di sini mungkin tidak akan kurang 5.000 rumpun yang akan ditanam. Dan itu efek lingkungannya luar biasa, akan membersihkan udara. Yang kedua, bambu ini menyimpan air. Begitu hujan turun, bambu itu menyimpan air. Hampir di semua bagian, di akarnya menyimpan air, di batangnya menyimpan air, rantingnya menyimpan air, di daunnya juga. Di dalam rumpunnya itu, sebanyak rumpun itu menyimpan air. Yang ketiga, bambu itu menjernihkan air. Seperti halnya di kita ini dulu, di Bogor, di Yayasan Bambu. Sebelum ditanam bambu itu, kita membuat sumur. 5 meter keluar airnya, tapi berkarat. Tapi setelah ditanam bambu, setelah 5 tahun, airnya itu bening. Dan tidak ada lagi karatnya. Jadi mampu menjernihkan air. Kebun raya bambu ini luasannya nanti kurang lebih 18,5 hektar ya, akan ditanam di sini dengan 103 jenis bambu dari seluruh Indonesia dan juga dari negara-negara lain. Jadi Pak PJ Bupati dan seluruh masyarakat Magetan, saya kira ini perlu bangga karena ini inisiatif pertama. Pohon juga menjadi solusi atas berbagai persoalan polusi udara. Untuk itu, penting bagi kita untuk terus melakukan pelestarian alam, mulai dari menanam hingga merawatnya agar tetap tumbuh subur dan produktif, menjaga keseimbangan ekosistem. Keseluruhan pengrajin di desa Sukorejo itu ada 1.000 lebih pengrajin gendeng. 80% masyarakatnya itu bergantung pada industri gendeng dan batu bata. Makanya sekarang lingkungan juga jadi fokus kita untuk memperbaiki lingkungan yang rusak karena penambangan. Jadi untuk tahun-tahun ini kita mulai fokus untuk memperbaiki kerusakan lingkungan. Kita membuat wisata edukasi eks tambang. Yang ini mungkin kedepannya bisa mensubstitusi dari pengrajin gendeng ke daerah industri wisata. Di tempat kita ini yaitu Tegur Fresi Sukorejo, juga Tebing Kepuh ini merupakan daerah area bekas tambang andesit yang tentunya harus dilakukan pemulihan setelah penambangan itu selesai. Kita nanti tidak hanya membantu langsung pergi gitu enggak ya. Jadi bagaimana kita membangun tempat ini juga ada potensi-potensi pariwisata yang mungkin bisa dikembangkan di sini. Nah, tentunya kita bertekad untuk membantu empowerment dari masyarakat sekitarnya untuk bisa bersama-sama membangun tempat ini menjadi daerah tempat tujuan wisata. Tidak hanya melakukan penanaman yang bersifat konservasi atau ekologi, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Jadi agar ini menjadi arah ekonomi baru nanti ke depannya di Kabupaten Trenggalek, kita membangun
tapi dengan pembangunan yang lestari dengan tetap menjaga lingkungan. Sekali lagi, setelah ini kita tetap akan kolaborasi khususnya masyarakat, dan juga nanti kita libatkan event organizer maupun influencer untuk terus kemudian menyemarakkan di sini, dan para aktivis lingkungan untuk juga ini jadi sarana edukasi dan lain sebagainya. Jadi semua pihak kita undanglah ke sini. Kalau mau lihat perekonomian yang regeneratif, ya lihat di Desa Sukorejo, karena ini lahan yang awalnya sudah mati, dianggap sudah nggak ada nilai ekonomisnya karena sudah nggak bisa ditambang lagi, tapi ternyata masih bisa memberikan kehidupan bagi warga sekitarnya lewat pariwisata yang berbasis lingkungan. Embung bukan sembarang embung bekas hasil tambang. Membangun tidak sembarang membangun, kita membangun berwawasan lingkungan.